Ayah kamu sudah dimakamkan dengan layak. Tanah sudah menutup liang lahatnya. Doa sudah selesai dibacakan. Tapi, tengah malam, kamu mendengar suara kursi teras bergeser. Pelan, berat. Saat kamu membuka pintu, ayahmu duduk di sana. Masih terbungkus kain kafan. Basah oleh tanah kubur. Dan matanya terbuka lebar. Ini bukan sekadar cerita tentang arwah gentayangan. Ini tentang janji gelap seorang prajurit yang harus dibayar setelah kematian. Dan yang paling mengerikan, semua ini dilakukan demi anak Nenia sendiri. Tengah malam, ayahku pulang dari kubur. Malam itu hujan turun pelan. Seperti sengaja ikut merasakan sesak di rumah kecil pinggiran kota itu. Rintiknya tipis, tapi terus-menerus memukul atap seng dengan suara yang monoton. Bau tanah basah bercampur dengan aroma obat-obatan menyengat dari dalam kamar. Di dalam rumah yang catnya mulai mengelupas dan dindingnya lembab. Karena musim hujan, seorang pria tua terbaring lemah di atas ranjang kayu yang sudah berderit setiap kali digeser sedikit saja. Tubuhnya kurus, hampir tinggal tulang yang dibalut kulit tipes. Pipinya cekung dalam. Tulang rahangnya terlihat jelas. Napasnya berat, berbunyi kasar seperti mesin tua yang dipaksa terus menyala. Setiap tarikan udara terdengar seperti pertarungan hidup dan mati. Dia dipanggil Bapak oleh dua anaknya, Riri dan Rudy. Bapak adalah mantan tentara. Garis wajahnya tegas, walau kini dipenuhi keriput. Bahkan dalam keadaan terbaring, aura keras dan disiplin itu masih terasa. Orangnya tidak pernah banyak bicara soal rasa sakit dari dulu. Bahkan saat luka di kaki akibat latihan dulu sering kambuh, dia hanya diam dan menahan. Sekarang, ketika dokter sudah angkat tangan karena komplikasi gula yang merusak organ-organ tubuhnya dan paru-paru yang hampir tidak mampu bekerja normal, dia tetap menatap siapapun dengan mata tajam, seolah tubuhnya saja yang rusak, bukan tekadnya. Riri sering merasa tatapan itu bukan sekadar tatapan orang sakit. Ada sesuatu yang keras kepala di dalamnya, sesuatu yang menolak menyerah. Riri, anak pertama, perempuan yang sabar dan jarang mengeluh. Rambutnya selalu diikat sederhana. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Dia hampir tidak pernah meninggalkan sisi ranjang kecuali untuk ke dapur atau kamar mandi. Tangannya sudah terbiasa mengganti infus, mengelap keringat di dahi Bapak, dan membantu meminumkan obat pahit yang sering membuat Bapak terbatuk panjang. Rudy, adiknya, lebih banyak diam. Dia tidak pandai mengungkapkan perasaan, tapi selalu sigap kalau Bapak batuk keras. Tengah malam, Rudy yang pertama berdiri. Kalau oksigen harus diperiksa, dia yang mengecek. Mereka berdua seperti hidup dalam siklus yang sama setiap hari. Obat, makan, batuk, tidur sebentar, lalu terbangun lagi. Awalnya semua terasa normal. Melelahkan, tapi normal. Rumah itu sunyi, hanya diisi suara hujan, suara napas berat, dan sesekali batuk yang membuat dada ikut terasa sesak. Sampai gangguan itu muncul. Suatu sore menjelang maghrib, hujan baru saja berhenti. Langit masih gelap. Sisa-sisa awan tebal menggantung rendah. Riri sedang menyeduh teh di dapur kecil yang lampunya redup kekuningan. Uap panas naik dari gelas, mengaburkan pandangannya sesaat. Udara terasa dingin sampai ke tulang. Tanpa sengaja dia menoleh ke arah teras, dan tubuhnya langsung kaku. Di kursi rotan tua yang sudah lama diletakkan di sana, ada sosok yang sangat dia kenal. Bapak duduk santai, menunduk. Kedua tangannya bertumpu di paha, seperti sedang melamun. Posisi duduknya tegap, tidak seperti tubuh lemah yang terbaring di kamar. Riri merasa napasnya berhenti. Beberapa detik sebelumnya, dia baru saja keluar dari kamar dan memastikan Bapak tertidur lemah. Selang oksigen masih terpasang di hidungnya. Tangannya mulai gemetar. Gelas teh
hampir terjatuh dari genggamannya. Dengan langkah pelan, jantung berdetak tidak karuan, dia berjalan menuju kamar. Pintu kamar setengah terbuka. Bapak ada di sana, terbaring. Wajahnya pucat, napasnya tetap berat dan tidak teratur. Selang oksigen masih menempel. Riri berdiri mematung beberapa detik. Dia yakin apa yang dia lihat di teras tadi bukan bayangan, bukan halusinasi. Pelan-pelan, seperti takut melihat sesuatu yang lebih buruk, dia menoleh lagi ke arah teras. Dari balik pintu kamar, kursi itu kosong, hanya kursi rotan yang bergoyang pelan, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Sejak hari itu, gangguan semakin sering terjadi. Kadang saat lewat lorong sempit menuju dapur, Riri merasa ada yang berdiri di ujung sana. Sosok tinggi dengan bahu sedikit membungkuk. Begitu dia menyalakan lampu, lorong itu kosong. Kadang menjelang tengah malam, saat semua lampu dimatikan, kecuali lampu kamar Bapak, terdengar suara seperti orang berdehem pelan di teras. Rudy pernah bersumpah dia mencium bau asap rokok tipis. Padahal sudah bertahan-tahan, Bapak tidak merokok. Yang paling membuat Riri hampir kehilangan kewarasan adalah satu malam ketika hujan turun lebih deras dari biasanya. Dia tidak bisa tidur dan duduk di kursi ruang tengah, memandangi pintu teras yang tertutup tirai tipis. Tiba-tiba, bayangan samar terlihat dari balik tirai. Seseorang duduk di luar. Riri berdiri perlahan dan mendekat. Dengan tangan gemetar, dia membuka sedikit tirai itu. Sosok itu ada di sana. Bapak duduk menghadap ke halaman, tapi kali ini perlahan lehen kepala itu berputar, menghadap ke arahnya. Wajahnya pucat, keabu-abuan. Bibirnya tertarik lebar dalam senyum yang tidak manusiawi. Terlalu lebar, hampir menyentuh telinga. Matanya hitam pekat, tanpa kilau sedikit pun. Senyum itu tidak bergerak, hanya menatap. Riri menjerit keras dan jatuh terduduk di lantai. Rudy berlari keluar kamar, wajahnya panik. Tapi saat mereka membuka pintu teras bersama, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya udara dingin dan bau tanah basah. Sejak kejadian itu, suasana rumah berubah total. Dingin, bukan karena hujan, tapi seperti ada hawa lain yang menempel di dinding. Kadang, lampu berkedip tanpa sebab. Kadang pintu kamar Bapak berderit pelan. Meski tidak ada angin, Bapak sendiri seperti menyadari sesuatu. Beberapa kali, ketika Riri mengelap wajahnya, dia melihat Bapak menatap kosong ke sudut kamar. Tatapannya berbeda, tidak fokus pada benda apapun, tapi seperti melihat seseorang yang berdiri di sana. Belum waktunya. Aku belum boleh pergi. Bapak pernah berbisik pelan dengan suara serak. Riri mencoba menenangkan diri. Diaburp itu hanya ocehan orang sakit, delirium karena obat, atau kurang oksigen. Dia berusaha rasional, berusaha percaya semua itu ada penjelasannya. Tapi jauh di dalam hati, rasa takut itu tumbuh. Dan akhirnya, malam itu benar-benar tiba. Hujan turun, lebih deras dari biasanya. Petir menyambar jauh di langit. Bapak mendadak sesak hebat. Napasnya tersengal-sengal, lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya kejang. Sebentar, tangan kurus itu mencengkeram spray. Dengan sisa tenaga yang ada, Riri menggenggam tangannya, memanggil namanya berkali-kali. Rudy berdiri di sisi lain, wajahnya pucat. Napas itu semakin pelan, semakin jarang, lalu berhenti, sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar. Tangan yang digenggam Riri perlahan kehilangan hangatnya. Dingin merambat dari ujung jari. Tangis pecah di rumah kecil itu. Riri menunduk di samping ranjang. Rudy memalingkan wajahnya menahan sesak. Mereka mengira penderitaan sudah selesai. Mereka tidak tahu semua yang terjadi selama ini hanyalah pembuka, dan kematian itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jenazah Bapak dimandikan
oleh beberapa warga dan dibantu Pak Kiai dengan khidmat. Tubuh yang dulu tegap itu kini terbujur kaku, ringan seperti kehilangan seluruh isinya. Riri berdiri tak jauh dari tempat pemandian jenazah, menggigit bibirnya sendiri agar tidak kembali menangis keras. Air mengalir pelan, membasahi tubuh yang penuh bekas luka, lama bekas jahitan di dada, goresan panjang di lengan, tanda-tanda masa lalu yang tidak pernah benar-benar diceritakan. Setelah selesai dimandikan dan dikafani, tubuh bapak dibaringkan di ruang tengah rumah. Lampu dinyalakan terang, tikar digelar. Tetangga berdatangan satu persatu, membawa doa dan wajah prihatin. Rumah itu dipenuhi bau bunga melati dan air mawar. Suara lantunan doa menggema pelan, menciptakan suasana yang seharusnya khusyuk dan damai. Riri duduk di sudut ruangan, bersandar di dinding. Matanya sembab, kepalanya terasa berat. Rudy duduk lebih dekat ke arah jenazah, menatap kain kafan putih yang membungkus tubuh ayahnya. Dia masih sulit percaya semuanya berakhir begitu saja. Awalnya suasana berjalan seperti biasanya. Orang-orang berdoa, beberapa berbisik pelan, mengenang kebaikan bapak semasa hidup. Hujan kembali turun di luar, rintiknya terdengar lembut di atap. Seng. Lalu sesuatu terjadi. Di tengah lantunan doa yang ritmis dan tenang, kain kafan di bagian dada bergerak. Awalnya pelan, sangat pelan, seperti hanya tersentuh angin. Rudy mengernyit. Dia pikir matanya salah lihat, tapi gerakan itu muncul lagi. Lebih jelas, kain di bagian dada naik sedikit, lalu turun. Beberapa orang juga mulai menyadari lantunan doa terdengar goyah, dan tiba-tiba tubuh itu bangkit. Jasad Bapa duduk tegak dengan gerakan cepat dan kaku. Kedua tangannya yang terikat di dalam kafan seperti menahan posisi duduknya. Kepalanya terangkat, kain di wajah tersingkap sedikit, memperlihatkan mata yang terbuka lebar, melotot, kosong, tidak berkedip. Suasana langsung pecah. Seorang ibu menjerit histeris. Seorang pria mundur hingga tersandung dan jatuh. Ada yang berlari keluar rumah sambil berteriak menyebut nama Tuhan. Riri terpaku di tempatnya. Tenggorokannya tercekat. Dia tidak mampu mengeluarkan suara. Tubuh itu duduk bersila selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Mata itu tidak melihat siapa-siapa, tapi seperti menembus seluruh ruangan. Wajahnya pucat, kaku, tidak menunjukkan kehidupan. Lalu, tanpa peringatan, tubuh itu roboh ke samping, terjatuh seperti boneka kayu yang talinya diputus. Sunyi, suara hujan, dan napas orang-orang yang terengah-engah. Pak Kiai mencoba menenangkan semua orang. Dia berkata, mungkin itu hanya reaksi saraf terakhir. Kadang memang ada gerakan refleks setelah kematian. Otot yang menegang bisa membuat tubuh bergerak. Beberapa orang mengangguk setengah percaya. Mereka ingin percaya. Mereka butuh penjelasan yang masuk akal, tapi Riri Tehu itu bukan sekadar refleks. Dia melihat mata itu. Mata yang terbuka dengan kesadaran. Mata yang tidak kosong seperti tubuh tanpa jiwa, tapi kosong seperti sesuatu yang asing sedang mengintip dari dalam. Pemakaman dilakukan secepat mungkin. Keesokan paginya, Tidak Ada Yang ingin memperpanjang kejadian aneh semalam. Hujan masih turun rintik-rintik ketika tanah merah menutup liang lahat. Rudy melempar segenggam tanah dengan tangan gemetar. Riri hanya bisa berdiri mematung, merasa ada yang belum selesai. Malam pertama, setelah pemakaman terasa berat, Rama, itu terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara napas berat dari kamar. Tidak ada batuk yang memecah kesunyian. Seharusnya itu membawa kelegaan. Tapi yang ada justru kekosongan yang menekan. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika hujan kembali turun dan lampu rumah sudah dimatikan, terdengar suara dari teras. Krek, krek, suara kursi rotan tua yang bergeser perlahan. Rudy membuka mata. Dia duduk di ruang tengah. Belum benar-benar bisa tidur sejak pemakaman. Jantungnya langsung berdetak keras.
Dia menahan napas, mencoba memastikan itu bukan suara angin. Krek, krek. Lebih jelas kali ini. Dengan langkah pelan, dia berjalan ke arah pintu teras. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Pintu terbuka sedikit, membiarkan udara dingin dan bau tanah basah masuk. Dan tubuhnya langsung lemas. Di kursi rotan itu, duduk bapak masih terbungkus kain kafan putih yang kini kotor dan basah. Tanah merah menempel di seluruh bagian kain. Bahkan, terlihat gumpalan kecil jatuh ke lantai. Bau tanah kubur yang lembab dan amis menyengat hidung. Kepalanya menunduk, seperti saat Riri pertama kali melihat sosok itu di teras beberapa hari lalu. Rudy tidak bisa bergerak, kakinya terasa menancap di lantai. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tercekik. Pelan-pelan, kepala itu terangkat. Tanah berjatuhan dari wajahnya yang pucat. Matanya terbuka, kosong. Tidak ada kilau kehidupan, hanya rongga hitam yang menatap lurus ke arahnya. Rudy akhirnya berhasil menjerit, memanggil Riri dengan suara pecah. Riri berlari keluar kamar. Saat dia melihat ke teras, jantungnya seperti berhenti. Beberapa detik kemudian, ketika mereka kembali bersama beberapa warga yang rumahnya paling dekat, kursi itu sudah kosong. Hanya ada tanah basah berceceran di lantai teras. Bekas jejak kaki samar terlihat menuju halaman, lalu menghilang di rerumputan. Keesokan paginya, tanpa menunggu lama, mereka berlari ke makam. Tanah di atas liang lahat terlihat tidak wajar, seperti ada yang mendorong dari bawah. Bagian tengahnya retak, menggembung. Ketika warga menggali sedikit untuk memastikan, mereka menemukan kain kafan yang sudah kotor dan longgar. Makam itu terbongkar dari dalam. Riri merasa lututnya lemas. Rudy hanya bisa menatap dengan wajah pucat pasi. Dan kejadian itu tidak berhenti di situ. 2 malam kemudian, hujan turun lebih deras. Rudy tidak bisa tidur. Dia berdiri di balik jendela ruang tengah, menatap ke arah jalan setapak yang mengarah ke pemakaman. Jaraknya sekitar 300 meter dari rumah mereka. Di tengah rintik hujan dan cahaya lampu jalan yang redup, dia melihat sesuatu bergerak. Tadi, salah satu makam seperti runtuh ke samping. Lalu, sebuah tangan muncul dari dalamnya, merayap keluar, kaku. Gerakannya patah-patah, seperti sendi yang tidak berfungsi dengan benar. Tubuh itu perlahan bangkit, masih terbungkus kafan kotor. Tanah menempel di seluruh tubuhnya. Kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak wajar. Itu Bapak Rudy gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa dia sadari. Dia menyaksikan sendiri bagaimana tubuh itu mulai berjalan. Langkahnya tidak seimbang, tersentak-sentak, tapi jelas arahnya menuju rumah. Setiap langkah meninggalkan jejak tanah basah di jalan setapak. Hujan tidak mampu menghapusnya. Rudy mundur perlahan dari jendela. Napasnya memburu. Dia tahu ini bukan lagi sekadar arwah gentayangan. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan jawaban atas semua kengerian itu akhirnya datang keesokan paginya, ketika seorang pria tua dengan wajah keras dan sorot mata penuh beban berdiri di depan rumah mereka. Namanya Pak Agil. Pak Agil datang pagi itu tanpa banyak bicara. Tubuhnya masih tegap, meski rambutnya sudah memutih hampir seluruhnya. Wajahnya keras, rahangnya tegas, seperti orang yang sudah terlalu sering melihat kematian untuk merasa kaget lagi. Tapi di bawah sorot matanya ada sesuatu yang berat, penyesalan, mungkin, atau rasa bersalah yang dipendam bertahun-tahun. Dia duduk di ruang tengah rumah Riri dan Rudy, tempat yang beberapa hari lalu dipenuhi pelayat dan jeritan. Sekarang ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan saat matahari sudah tinggi, hawa lembab seperti tidak mau pergi. Riri menceritakan semuanya dengan suara gemetar, tentang jasad yang duduk saat disemayamkan, tentang kursi rotan yang berbunyi tengah malam, tentang tanah kubur yang berceceran di teras, tentang sosok yang merayap keluar
dari liang lahat. Rudi lebih banyak diam, tapi rahangnya mengeras setiap kali mengingat kejadian itu. Pak Agil tidak menyela sedikit pun. Dia hanya menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam kuat di atas lutut. Setelah cerita selesai, ruangan itu hening beberapa saat. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Lalu dia menarik napas panjang. Ada hal yang tidak pernah bapak kalian ceritakan, katanya pelan. Hampir seperti berbisik. Riri merasakan tengkuknya merinding. Bertahun-tahun lalu, saat mereka masih kecil, bapak ditugaskan di Timur-Timur. Saat itu situasi sedang panas. Kontak senjata terjadi hampir setiap minggu. Menurut cerita Pak Agil, dalam satu operasi penyergapan, kelompok mereka diserang balik. Tembakan datang dari berbagai arah. Dalam kekacauan itu, bapak tertembak tepat di bagian dada, palu rompi, dan mengenai tubuhnya. Dia jatuh seketika. Secara medis, ketika tim medis lapangan memeriksa, tidak ada denyut nadi, tidak ada napas. Dia dinyatakan gugur di tempat. Waktu itu kami sudah menutup tubuhnya dengan ponco suara Pak Ejat serak. Kami pikir dia sudah selesai, tapi beberapa jam kemudian, saat situasi mulai aman dan jasad hendak dievakuasi, sesuatu yang mustahil terjadi. Tubuh yang sudah dingin itu bergerak, batuk keras, lalu menarik napas panjang. Semua orang mengira itu keajaiban, mukjizat. Bahkan, komandan mereka menyebut itu takdir Tuhan yang belum mengizinkan dia mati. Tapi ada satu hal yang janggal. Malam sebelum baku tembak itu, bapak sempat menghilang dari pos tanpa izin. Beberapa jam lamanya, tidak ada yang tahu dia kemana. Dia ditemukan pagi harinya di tepi hutan, sendirian, dalam keadaan linglung. Matanya kosong, seragamnya kotor lumpur. Saat ditanya, dia tidak menjawab apa-apa. Beberapa bulan setelah itu, lanjut Pak Agil pelan. Dia pernah mabuk dan cerita ke saya, di tengah suara tawa dan botol yang hampir kosong. Bapak mengaku sesuatu yang membuat Pak Agil tidak bisa tidur selama berhari-hari. Dia membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Riri merasa tubuhnya dingin mendengar kalimat itu. Dia bilang, waktu di hutan itu, dia merasa ajalnya sudah dekat. Dia takut mati sebelum kalian besar. Dia takut kalian hidup susah tanpa dia. Dia bilang ada suara yang menawarkan jalan pulang dengan syarat. Suara Pak Agil terdengar berat. Dia tidak mau mati sebelum anak Kenania besar. Dia rela bayar apapun asal bisa pulang hidup. Dan sesuatu itu mengabulkan. Sejak kejadian itu, kata Pak Agil, bapak seperti punya nyawa lebih. Beberapa kali hampir celaka lagi, tapi selalu selamat. Penyakit-penyakit yang seharusnya membunuh lebih cepat, seperti tertahan. Seolah ada tenaga lain yang menjaga tubuhnya tetap berdiri, tapi tidak ada yang gratis, kata Pak Agil pelan. Makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu, bersemayam di dalam tubuh bapak, menguatkan, tapi juga mengikat. Dan sekarang, ketika tubuh itu benar-benar rusak karena usia dan penyakit, ketika waktunya sudah habis, makhluk itu menolak kehilangan wadahnya. Itulah sebabnya jasad itu bangkit. Bukan karena arwah bapak yang gentayangan, tapi karena sesuatu yang masih tinggal di dalam tubuh itu tidak mau ditinggalkan. Riri menutup wajahnya dan menangis keras. Rudi memukul meja hingga gelas di atasnya bergetar. Tidak ada cara lain? Tanya Rudi dengan suara parau. Pak Agil terdiam lama sebelum menjawab. Satu-satunya cara memisahkan kepala dan tubuhnya. Makhluk itu terikat pada jasad. Kalau tubuhnya tidak utuh, dia tidak bisa memakainya lagi. Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dada. Malam itu, Riri bermimpi. Dia berdiri di halaman rumah lama mereka, bukan rumah yang sekarang. Angin berembus pelan. Di keok, seseorang berjalan mendekat. Bapak, bukan dalam wujud menyeramkan seperti di teras, tapi seperti dulu. Tegap, berseragam, wajahnya bersih, matanya hangat.
Maafkan Bapak, katanya lembut. Riri menangis dalam mimpi itu. Sudah waktunya. Potonglah, jangan biarkan dia pakai tubuh ini lagi. Saat Riri terbangun, pipinya basah oleh air mata. Dia tahu itu bukan sekadar mimpi. Haji Amerika memanggil Pak Kiai untuk berdoa. Rumah kembali dipenuhi ayat-ayat suci. Tapi kali ini bukan untuk mengantar kepergian, melainkan untuk menghadapi sesuatu yang lebih gelap. Malam kembali turun, hujan lagi. Seperti malam-malam sebelumnya, tanah kuburan menjadi becek dan licin. Hanya ada mereka berempat, Riri, Rudi, Pak Agil, dan Pak Kiai. Mereka menunggu. Udara terasa berat, jam menunjukkan lewat tengah malam. Dan benar saja, tanah di salah satu liang bergerak perlahan. Awalnya seperti getaran kecil, lalu tanah menggembung dari dalam. Sebuah tangan muncul lebih dulu. Kaku, pucat, berbalut kain kafan yang sudah compang-camping. Tubuh itu bangkit lagi. Dengan gerakan patah-patah, kepala miring tidak wajar, mata terbuka kosong. Riri memalingkan wajahnya, tapi tetap bisa mendengar suara kain yang bergesekan dan tanah yang jatuh. Dengan tangan gemetar, tapi tekad bulat, Pak Agil melangkah maju. Di tangannya ada parang panjang yang sudah diasah sejak sore. Pak Kiai membaca doa lebih keras. Saat tubuh itu hampir berdiri sempurna, Pak Agil mengayunkan parang dengan seluruh tenaga yang dia punya. Satu tebasan keras, suara berat yang basah dan tidak akan pernah mereka lupakan, terdengar di tengah hujan. Tubuh itu roboh seketika, kepalanya terpisah. Tanah dan air hujan bercampur menjadi lumpur merah gelap di sekitar liang. Riri terisak, Rudi berdiri kaku. Wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh darah. Kepala itu dibungkus kain tebal. Malam itu juga, mereka membawanya jauh ke laut. Naik mobil tua Pak Agil, ombak besar menyambut ketika bungkusan itu dihanyutkan ke tengah gelapnya air. Tubuhnya dikubur kembali, terpisah. Sejak malam itu, tidak pernah ada lagi suara kursi bergeser di teras. Tidak ada lagi bau tanah kubur. Tidak ada lagi sosok yang duduk dalam gelap. Rumah itu kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Bukan sunyi karena teror, melainkan sunyi karena kehilangan yang benar-benar nyata. Orang-orang mungkin akan terus penasaran. Apa benar semua itu terjadi? Apa benar ada perjanjian dengan sesuatu yang tak terlihat? Atau hanya kebetulan yang terlalu aneh untuk dijelaskan? Riri dan Rudi tidak pernah mencoba meyakinkan siapapun. Yang mereka tahu hanya satu. Seorang ayah kadang rela melakukan apa saja demi anak-anaknya, bahkan menyerahkan jiwanya. Dan tidak semua janji seharusnya dibuat. Dan cerita pun tamat.